Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk menghafal akidah akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas. Ya, semoga kalian dan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, kalau minggu kemarin kita membahas akhlak tercela ghadab ya atau marah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai akhlak tercela berikutnya yaitu tamak. Nah, apa itu tamak? Ya, mungkin ada yang sudah tahu ya. Tamak itu adalah ambisi ya untuk mempunyai ya sesuatu yang berlebihan. Nah, ya jadi kepinginnya sesuatu yang berlebihan, terutama dalam urusan duniawi. Ini adalah sikap tamak. Nanti kita akan bahas secara detail seperti apa tamak itu. Oke? Kalian perhatikan ya materi yang akan kita bahas ini meliputi pengertian tamak, kemudian dalil tentang tamak, kemudian bentuk-bentuk tamak, kemudian dampak negatif tamak, cara menghindari tamak, dan evaluasi. Oke ya, ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kalian cermati dengan baik dan ikuti step by step pembahasannya. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan terlebih dahulu tayangan video berikut. Ya, ini menarik sekali, silahkan kalian perhatikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mencontohkan perilaku sifat tamak. Ingat ya teman-teman, tidak perlu dicontohkan. Salah satu perilaku buruk yaitu sifat tamak. Kita sebagai umat muslim tidak perlu melakukan sifat tamak, karena sifat tamak sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lia bisa tolong bantuin bukain nggak? Ya, coba sini. Nih, makasih. Kayaknya banyak. Aku boleh minta nggak? Nggak boleh. Kamu beli sendiri aja. Ya, kamu kan udah makan banyak. Tapi ini punya aku. Aku masih lapar. Kamu tuh nggak boleh serakah. Tapi ini punya aku. Kamu kan punya duit. Beli sendiri. Nah, aku kan cuma minta satu. Kan satu juga mahal. Ini aku minta jajannya nggak boleh. Tapi kan ini punya aku. Tapi kamu nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh serakah sama teman. Tapi kan aku cuma itu nggak mau dimintain. Tapi kamu udah makan banyak, kamu tuh nggak boleh serakah. Serakah itu sifatnya dibenci oleh Allah. Oh ya udah deh Kamu nih. nggak boleh serakah. Nah teman-teman jangan meniru perilaku tersebut ya. Karena perilaku tamak adalah salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah. Karena Allah itu tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Ingat pesan kita ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kalian tadi sudah menyimak ya perilaku anak yang tamak. Ya, semoga kita tidak demikian ya. Hindari sikap tamak, tidak baik untuk diri kita. Baik, selanjutnya kalian perhatikan. Nah, kita akan bahas mulai dari pengertian tamak. Apa itu tamak? Secara bahasa, tamak itu artinya rakus hatinya. Sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebih-lebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, ini ya, jadi tamak ini hampir mirip dengan rakus ya. Artinya rakus. Nah, berlebih-lebihan dalam urusan duniawi. Kepinginnya ya mendapatkan banyak, nggak tahu itu haram atau halal ya. Terkadang tidak memperhatikan itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat rakus terhadap dunia, ya, menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Ya. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Oke, ya, jadi tamak itu ibarat seperti minum air laut. Semakin dia minum, ya akan terasa semakin dahaga karena tidak ada puasnya. Oke.
Ya, baik. Perhatikan selanjutnya, kalian cermati. Nah, perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi, mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, ya. Tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Ya. Jadi, orang yang kepinginnya mendapatkan sesuatu, itu nanti tidak bisa merasakan kebaikan, ya, yang telah diperolehnya. Karena apa? Karena kepinginnya mendapatkan lagi. Justru nanti akan menjadikan beban pada dirinya. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan tamak. Kalian perhatikan. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu, ya, dan anak pinak kamu daripada mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Ya, ini perintah agar kita itu menghindari sikap tamak. Jangan dilalaikan dengan urusan harta benda. Oke, baik anak-anak. Bentuk-bentuk tamak apa saja? Yang pertama, giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil, ya. Jadi nanti kalau akan ada hasilnya, dia itu semangat sekali, ya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya atau tidak ada imbalannya, dia tidak mau. Enggan melakukan sesuatu yang mengeluarkan biaya. Ya, kalau melakukan sesuatu kok mengeluarkan biaya sendiri, dia tidak mau. Ini adalah bentuk ketamakan. Kemudian yang ketiga, menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, setiap hari diusahakan untuk mencari menumpuk kekayaan. Sementara, ya, dia tidak pernah mensyukuri apa yang telah diperolehnya. Ini adalah bentuk tamak. Dampak negatif tamak, ya tentu ya pasti akan ada dampak negatifnya. Apa saja? Yang pertama, mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. Yang kedua, tercela dalam pandangan sesama manusia karena biasanya orang yang tamak cenderung menjadi bakhil, ya, karena dia itu merasa harta yang dimilikinya itu atas usaha sendiri, ya, dan kepinginnya menumpuk terus sehingga dia menjadi bakhil. Kemudian 3, jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis untuk memikirkan harta, ya. Dia melupakan kehidupan akhirat, hanya mengurusi urusan duniawi, menumpuk harta, ya, mencari harta sebanyak-banyaknya sehingga akhiratnya terlupakan. Naudzubillah. Baik, selanjutnya, nah ini penting ya untuk kalian. Bagaimana cara agar menghindari sikap atau sifat tamak ini? Perhatikan. Yang pertama, sering memperhatikan kehidupan orang yang di bawahnya atau orang yang lebih miskin daripada dirinya agar dapat mensyukuri nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, urusan agama, urusan pendidikan, ilmu, ya kalian lihat orang yang lebih pandai, orang yang lebih pintar agar termotivasi. Tapi kalau urusan dunia, lihatlah yang bawah agar kita merasa bersyukur. Yang kedua, mengurangi perhatiannya terhadap orang-orang yang di atasnya, ya, yang lebih kaya agar tidak terpengaruh olehnya, ya. Jangan memandang, ya, orang yang lebih kaya, ya, tapi pandanglah orang yang lebih miskin di antara kita agar kita lebih bersyukur. Kalau kita selalu memandang ke atas, ya, melihat kehidupan orang-orang yang berada, orang yang kaya, nanti kita terambisi, ya, untuk menjadi seperti mereka. Nanti akibatnya itu akan buruk kepada diri kita, sehingga akan menjadi orang yang tamak dan selalu gelisah, tidak bersyukur, tidak mensyukuri atas nikmat Allah.
Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah tadi kalian memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan, di bacaannya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, jelaskan pengertian tamak secara istilah. Yang kedua, tulislah Al-Quran surat Al-Munafikun ya, ayat 9 beserta artinya, ditulis yang rajin dan bagus. Kemudian sebutkan 2 dampak negatif tamak ya, silahkan. Kemudian sebutkan salah satu cara agar terhindar dari sifat tamak. Dan yang kelima, bagaimanakah sikap kamu ya atau kalian jika menjumpai orang yang tamak, dan jelaskan. Oke, udah ya soalnya ya. Ya, silakan kalian kerjakan dengan maksimal agar kalian bisa lebih paham. Kalian bisa menggunakan buku referensi baik dari buku paket, buku online yang sudah Pak Guru share ya, atau buku LKS kalian. Silahkan kalian gunakan referensi itu, dan silahkan video ini juga kalian buka lagi ya. Kalau kalian belum paham, silahkan putar ulang ya sampai paham. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih ya, pesan Pak Guru, hindari sikap tamak ya, jangan sampai menempel pada diri kita ya. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah kita terima. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan ya. Bantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.